Sekarang, serangan di London ini adalah salah satu dari banyaknya serangan antisemit yang mengkhawatirkan secara global sejak 7 Oktober. Jadi, untuk mendapatkan lebih banyak tanggapan terhadap berita ini dan berbagai perkembangan lain secara regional maupun global, kami menyambut Sharon Haskell, Wakil Menteri Luar Negeri Israel yang bergabung bersama kami di studio. Terima kasih banyak atas waktunya. Penusukan ini terjadi di Golders Green, salah satu dari beberapa insiden di London dalam beberapa minggu terakhir. Dan seperti yang tadi kita bahas, ada peningkatan yang mengkhawatirkan di seluruh dunia. Apa yang dilakukan Israel dalam situasi seperti ini bekerja sama dengan otoritas di tempat-tempat seperti Inggris? Bagaimana Anda menangani situasi seperti hari ini? Orang Yahudi menjadi sasaran di siang bolong di jalanan hanya karena mereka Yahudi. Ya, saya harus katakan, Anda tahu, baik itu di Inggris, Australia, atau Kanada, selama lebih dari 2 tahun sekarang, saya sudah memperingatkan di setiap pertemuan diplomatik yang saya hadiri, bahwa ini hanya masalah waktu sebelum darah tertumpah. Jika mereka tidak menangani antisemitisme dan menetapkan batas tegas dengan tindakan, bukan hanya kata-kata. Saya menulis artikel, saya tampil di media, saya menyerukan penetapan organisasi seperti IRGC dan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris. Maksud saya tidak mengerti bagaimana Inggris sampai sekarang belum melarang IRGC dan Ikhwanul Muslimin serta menetapkannya sebagai organisasi teroris. Maksud saya, Keir Starmer bilang, sekarang mereka akan melakukannya. Di mana itu dan kenapa mereka belum melangkah lebih jauh? Maksud saya, lihat, kami juga sudah berkomunikasi dengan para pemimpin oposisi dan anggota parlemen serta koalisi, baik dari partai konservatif maupun partai buruh. Dan kami telah menegaskan berulang kali bahwa mereka harus melindungi warga sipil mereka. Kami sangat tegas menentang BBC dan media lainnya yang terus mengobarkan antisemitisme serta menciptakan kebohongan dan propaganda. Bukan hanya terhadap orang Israel, tapi juga terhadap orang Yahudi, di Inggris, di London, di Manchester. Maksud saya, dan ini adalah sesuatu yang sudah dibiarkan terlalu lama oleh media, juga oleh pemerintah saat ini. Dan menurut saya, pernyataan hari ini dari Kemi Bandok mengatakan hal itu. Jika itu adalah kelompok lain, jika itu adalah gereja-gereja kulit hitam yang dibakar, atau orang Kristen, maksud saya, orang Kristen kulit hitam yang ditusuk, akan dinyatakan keadaan darurat jika itu terjadi pada kelompok minoritas lain manapun. Tapi entah kenapa, ketika itu terjadi pada orang Yahudi, mereka tetap melanjutkan retorika dan mengesampingkan tindakan nyata. Ini benar-benar situasi yang sangat memprihatinkan. Dan seperti yang kamu katakan, kita telah melihat insiden-insiden ini tidak hanya di Inggris, di Australia, di Kanada, di Eropa, dan jelas juga di beberapa bagian Amerika Serikat. Saya ingin mengalihkan perhatian kita sekarang ke salah satu berita utama yang sedang kami liput saat ini. Dan itu tentu saja adalah upaya diplomatik terkait gencatan senjata di beberapa front. Kita tahu, kita sedang menunggu hasil terkait bagaimana perkembangan antara Amerika Serikat dan Iran, serta apa yang disebut sebagai upaya diplomatik mereka. Pada saat yang sama, di Kairo, upaya tampaknya sedang dilakukan untuk mencoba melucuti senjata Hamas. Namun, itu tentu saja masih sangat jauh untuk terwujud. Namun, saya ingin fokus pada upaya-upaya yang berkaitan dengan Hizbullah. Dan sekarang, Presiden Lebanon diberi tugas untuk secara realistis melucuti kelompok teroris ini. Berapa lama warga Israel, khususnya yang tinggal di Israel Utara, harus menunggu pemerintah Lebanon bertindak dan melakukannya secara efektif? Pertama-tama, kami tidak menunggu. Oke, mari kita mulai. Kamu tahu, kamu menyebutkan di sini begitu banyak front yang berbeda. Menurutku, pertama-tama kamu tahu, di front Lebanon, hari ini kita berada pada titik bersejarah yang belum pernah kita alami sebelumnya atau selama puluhan tahun. Kita belum pernah berada di situasi di mana ada negosiasi langsung dengan negara yang hukumnya mengatakan bahwa jika kamu bahkan berkomunikasi dengan seorang Israel, itu adalah kejahatan. Kamu tahu, kamu akan dianggap sebagai penjahat dan kamu akan ditangkap serta dijatuhi hukuman karenanya.
Dan luar biasa bahwa ada sebuah pemerintahan yang benar-benar melakukan negosiasi langsung dan mencoba menciptakan jalan menuju perdamaian. Apakah sudah tercapai? Belum. Saya juga punya banyak keraguan, tapi kita perlu melihat dua komponen utama di sana. Yang pertama adalah niat, dan yang kedua adalah tindakan. Dari sisi niat, kita tahu, kita mendengar Presiden Lebanon, Perdana Menteri, dan banyak masyarakat yang berbicara secara terbuka dengan mengatakan bahwa ini adalah kesalahan Hizbullah, bahwa Iran tidak boleh ikut campur di Lebanon, bahwa mereka harus diusir, bahwa mereka harus dibubarkan. Kita perlu berbicara dengan Israel. Ini luar biasa. Ini adalah momen bersejarah. Dan mereka berkomitmen dengan pernyataan mereka, untuk mencoba melawan Hizbullah. Selama setahun terakhir, sayangnya, hal itu tidak sejalan dengan tindakan. Dan kamu bisa melihat, Iran terus mendanai Hizbullah dan Hizbullah terus membangun kekuatan. Dan setiap kali mereka tidak bertindak, Israel datang, menargetkan, dan mengeliminasi Hizbullah atau peluncur roket, atau teroris, atau apapun itu. Jika sekarang ada jalan di mana kita benar-benar bisa melihat bahwa pemerintah Lebanon akan bertindak, menurut saya itu positif dan kita perlu mengambil kesempatan itu dan memberi mereka kesempatan untuk datang dan membuktikan bahwa mereka mampu. Jika tidak, kami akan melanjutkan kampanye kami untuk memastikan bahwa Hizbullah tidak menjadi ancaman bagi negara Israel. Dan baru setengah jam yang lalu, lagi-lagi sirene peringatan darurat berbunyi di bagian wilayah itu. Situasi yang sangat mengkhawatirkan bagi para penduduk yang menunggu untuk merasa aman kembali. Ini benar-benar. Dan kamu tahu, hatiku tertuju ke utara. Kamu tahu, hatiku bersama mereka. Dan aku benar-benar mengerti. Tapi juga penting untuk memahami bahwa Hizbullah ingin hal ini gagal. Hizbullah menginginkan perang antara Israel dan Lebanon, dan kita perlu berupaya untuk melihat bagaimana kita bisa melumpuhkan mereka. Fakta bahwa mereka menyatakan Hizbullah sebagai musuh Israel dan Lebanon benar-benar luar biasa. Ini penting, dan sekarang kita perlu mencari cara dan jalan untuk bertindak dan melumpuhkan mereka. Sesuatu yang semoga akan terjadi. Tapi sekali lagi, masih banyak pertanyaan dan jalan yang panjang di depan. Saya juga ingin pendapatmu tentang armada terbaru yang menuju ke pantai-pantai ini. Sekarang kita tahu bahwa armada pro-Palestina sebelumnya ke Gaza dianggap oleh banyak orang di Israel sebagai aksi cari perhatian. Kita melihat selfie, kita melihat tarian, kita melihat para peraya di kapal-kapal ini yang tampaknya datang dengan bantuan kemanusiaan simbolis. Namun, hal ini memang berdampak terhadap posisi Israel di panggung internasional. Ketika Anda melihat para aktivis yang disebut-sebut ini datang ke pantai Gaza, setidaknya mencoba menerobos blokade di sana, menurunkan bantuan kemanusiaan ini. Menurut Anda, apa yang bisa dilakukan kantor Anda ke depannya? Bagaimana Anda mempersiapkan diri untuk aksi cari perhatian seperti ini yang mungkin terjadi lagi dalam beberapa hari ke depan? Tentu saja, begini, saya rasa ada lebih banyak laporan tentang hal ini di Israel. Laporan bahwa mereka sebenarnya berada di luar negeri. Jadi kita harus melihatnya secara proporsional. Apakah kita sudah siap untuk itu? Ya, dan saya rasa Kementerian Luar Negeri bersama dengan Kementerian Pertahanan sudah mendokumentasikannya. Kamu tahu, kami sebenarnya berhasil meminimalkan dampaknya. Kebohongan yang disebarkan tentang apa yang terjadi saat mereka ditangkap dan ketika kami ingin mendeportasi mereka berhasil dibantah dengan video yang menunjukkan betapa mereka itu pembohong besar. Dan semakin sering kita membongkar kedok mereka, semakin sedikit kredibilitas yang mereka miliki dan semakin sedikit perhatian yang mereka terima di media internasional juga. Kita tunggu bagaimana situasinya berkembang. Dari berbagai sumber, banyak sekali aktivis yang mencoba menuju perairan ini. Sekali lagi, situasinya masih terus berkembang. Ada perselisihan diplomatik lain yang ingin saya minta pendapat Anda. Dandum dari Ukraina. Menteri Luar Negeri Girinsar menuduh Kiev melakukan diplomasi Twitter terkait pengiriman-pengiriman ini. Pertanyaannya tetap, pertama-tama, mengapa terjadi interaksi yang canggung seperti ini antara Ukraina dan Israel? Ada begitu banyak musuh nyata saat ini, sehingga bertengkar dengan Ukraina sekarang terasa tidak masuk akal. Pertanyaan kedua adalah, mengapa kapal-kapal ini bahkan berpotensi diizinkan datang ke perairan ini? Jadi hal pertama adalah bahwa kita seharusnya tidak melakukannya.
Dan menurut saya, Ukraina juga seharusnya memikirkan siapa yang seharusnya menjadi sekutu mereka dan siapa yang sebenarnya mereka serang di arena internasional. Karena pengiriman semacam itu telah mencapai banyak sekali negara. Namun mereka memilih untuk secara terbuka menyerang Israel di media, bahkan sebelum mereka memberikan dokumen apapun untuk memberitahu kami bahwa mungkin ada sesuatu yang ilegal sedang terjadi. Apakah saya tahu bahwa biji-bijian ini berasal dari sana? Apakah ada dokumen bahwa itu dicuri? Biasanya antara teman, Anda mengirimkannya kepada kami dan kami akan menanganinya. Dan sayangnya, mereka belum mengirimkan informasi apapun kepada kami. Mereka belum mengirimkan dokumen kepada kami. Bahkan setelah mereka melakukan aksi cari publisitas ini untuk mencoba memberikan tekanan, kami sudah meminta mereka, tolong tunjukkan buktinya agar kami benar-benar bisa bertindak. Dan mereka masih belum melakukannya. Jadi, permintaan sedang diajukan. Apa yang terjadi jika gandum itu ternyata dicuri? Jika gandum itu dibawa secara ilegal ke wilayah yang sekarang menjadi Israel? Lalu kita harus memprosesnya melalui jalur hukum di Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, dan melihat bagaimana kita harus menanganinya secara hukum, seperti di negara lain. Tapi saya tidak bisa melakukan itu jika mereka tidak memberikan saya dokumen apapun untuk membuktikan klaim mereka. Sepertinya sayang sekali pertengkaran seperti ini harus terjadi di depan umum. Dan menurut saya, Anda tahu, dengan begitu banyak bantuan atau kolaborasi, dan Israel telah mendukung Ukraina sejak awal. Kami berharap teman-teman kami benar-benar datang kepada kami dan mendiskusikannya, seperti yang seharusnya dilakukan dengan sekutu dan teman lainnya. Berbicara tentang sekutu dan teman, saya ingin pendapat Anda tentang Donald Trump dan hubungannya dengan Israel. Dan jajak pendapat terbaru menunjukkan bahwa dia dalam hal dukungan melalui Partai Demokrat dan pandangan terhadap Israel. Dukungan untuk Israel menurun. Dan di kalangan Partai Republik, jajak pendapat menunjukkan bahwa mereka yang berusia di bawah 50 tahun juga mengalami penurunan dukungan untuk Israel. Sekarang, masa jabatan Donald Trump akan berakhir. Jelas, kita tidak tahu siapa yang akan datang selanjutnya. Apakah Anda khawatir bahwa Israel tetap teguh bersama Donald Trump yang saat ini menjadi sekutu luar biasa? Langkah-langkah seperti apa yang sudah disiapkan untuk para pemimpin masa depan, hubungan masa depan, dan hubungan dengan sekutu di masa depan? Jadi hal pertama adalah bahwa Israel tidak bisa berharap mendapatkan teman yang lebih baik di Gedung Putih selain Presiden Trump. Oke, dan dia mendukung kami pada salah satu masa tersulit kami. Dan itu harus langsung jelas. Hal kedua adalah, sayangnya, di dunia tempat kita hidup sekarang, kita melihat semakin banyak polarisasi antara kiri dan kanan. Dan ini bukanlah pembagian klasik antara kiri dan kanan dari aspek ekonomi dan aspek keamanan. Kamu tahu, yang klasik secara filosofis. Kamu melihat lebih banyak pendekatan globalisasi yang ekstrim, dan kamu tahu apa yang disebut gerakan progresif ekstrim melawan yang lebih konservatif. Oke, yang lebih tradisional, yang lebih berorientasi pada keluarga, yang lebih religius. Dan menurutku, ini bukan hanya terjadi di Amerika, tapi kamu juga bisa melihatnya di Eropa, bahwa inilah yang semakin membagi antara kiri dan kanan dalam banyak sekali isu. Dan dalam pertarungan antara kiri dan kanan itu, tentang imigrasi, tentang penyebaran Islamisasi, dan Islam radikal yang sedang menyebar. Dan kamu tahu, dan bagaimana cara menghadapinya. Israel adalah sebuah gejala dalam perdebatan besar yang sebenarnya sedang terjadi saat ini di banyak masyarakat di seluruh dunia. Saya rasa itu tidak akan segera berakhir, tapi itu tidak hanya terjadi di Amerika. Kamu bisa melihat dukungan terhadap Israel antara kubu kiri dan kanan di banyak negara lain. Dan kamu akan melihat bahwa afiliasi atau hubungan itu biasanya, tidak selalu, tapi biasanya lebih hangat di kubu kanan daripada di kubu kiri. Dan ini bukan karena pendekatan Israel atau perang di Gaza atau hal-hal seperti itu. Ini karena bagaimana kamu membagi kiri dan kanan saat ini, baik di Eropa maupun di Amerika.
Tentu saja akan ada masa-masa yang menarik ke depan. Pemilu paruh waktu akan segera datang. Dan tentu saja ketika masa jabatan itu berakhir, masih banyak pertanyaan yang tersisa. Berbicara tentang pemilu, saya perlu bertanya kepada Anda tentang apa yang sedang terjadi di sini, di Israel. Kita tahu dalam beberapa hari terakhir ada pengumuman dari kelompok oposisi Bayakad yang berarti bersama dengan Natalie Bennett dan Yael Lapid, serta kemungkinan Gadi Eisenkot. Namun, ada banyak spekulasi mengenai pembentukan apa yang disebut di media sebagai Likud B atau BET. Itu adalah huruf Ibrani untuk B, dan ada banyak spekulasi bahwa Anda akan terlibat. Ya atau tidak? Begini, pertama-tama ada banyak spekulasi, pembicaraan, dan rumor. Saya tidak punya tambahan untuk itu, tapi saya bisa katakan secara pribadi, saya akan berada dimanapun saya bisa. Mewakili kamu tahu, kalangan kanan yang sedang melayani negara dan berkontribusi untuk negara. Saya sudah mengatakan itu sebelumnya. Saya merasa saya tidak bisa melakukan itu dari dalam Likud, dan itulah sebabnya saya menolak untuk kembali ke Likud. Dan pada pemilu berikutnya, disinilah kamu akan menemukan saya di kubu kanan, tetapi mewakili dan membela mereka yang paling banyak berkontribusi dan memberikan untuk negara kita. Tapi pada saat yang sama, saya tidak terlalu terlibat dengan politik internal saat ini. Saya fokus pada posisi saya di arena internasional, membela Israel. Kami sedang berperang. Ada begitu banyak yang harus kami lakukan untuk membela negara dan rakyat kami. Dan disinilah sebagian besar energi saya curahkan. Apakah ada cukup banyak perempuan yang memegang peran kepemimpinan di arena politik di Israel secara singkat? Tidak sayangnya. Tapi ini juga soal bahwa perempuan tidak masuk ke posisi ini dan tidak berjuang untuk itu. Dan itu memang sulit. Kamu tahu, menjadi perempuan itu tidak mudah. Menjadi perempuan muda juga tidak mudah. Sebisa mungkin, saya akan terus mendorong dan mempromosikan semakin banyak perempuan untuk masuk dan mengambil posisi-posisi ini. Dan saya pikir ini adalah perjuangan yang harus kita dorong. Kamu tahu, kita harus semakin berjuang keras. Dan sebisa mungkin saya akan terus mendobrak, kamu tahu, langit-langit kaca dan mendorong mereka maju. Sharon Haskell, Wakil Menteri Luar Negeri Israel, terima kasih telah bersama kami dalam wawancara yang luas ini. Kami sangat menghargai waktu Anda di acara ini. Terima kasih.